Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas mengenai prinsip dasar animasi dan penggunaan frame dan keyframe. Kali ini kita akan fokus pada penggunaan frame dan keyframe dalam animasi. Mari kita mulai. Frame adalah gambar tunggal dalam rangkaian gambar yang membentuk animasi. Keyframe adalah frame penting di mana perubahan signifikan dalam aksi atau posisi objek terjadi. Mari kita lihat bagaimana frame dan keyframe digunakan dalam animasi. Langkah pertama adalah menambahkan keyframe di posisi awal persegi panjang di sisi kiri layar. Ini adalah titik awal animasi kita. Selanjutnya, tambahkan keyframe kedua di mana persegi panjang berada di sisi kanan layar. Ini adalah titik akhir animasi kita. Ketika kita memutar animasi, kita bisa melihat persegi bergerak dengan mulus dari kecil ke besar. Inilah bagaimana frame dan keyframe bekerja bersama untuk menciptakan animasi. Dengan memahami cara kerja frame dan keyframe, kita bisa mengontrol animasi dengan lebih baik dan menciptakan gerakan yang sesuai dengan keinginan kita. Dalam studi kasus sederhana ini, kita telah mempelajari penggunaan frame dan keyframe untuk membuat animasi persegi panjang bergerak dari kiri ke kanan layar. Dengan memahami konsep dasar ini, Anda bisa mulai membuat animasi yang lebih kompleks dan menarik. Teruslah berlatih dan bereksperimen dengan keyframe untuk menguasai animasi. Animasi adalah seni membuat gambar bergerak. Ada 12 prinsip dasar animasi yang dikembangkan oleh animator Disney yang terkenal, Ollie Johnston dan Frank Thomas. Prinsip-prinsip ini penting untuk membuat animasi yang terlihat alami dan menarik. Kita akan membuat animasi oval yang melompat menggunakan beberapa prinsip dasar animasi, squash and stretch, anticipation, slow in and slow out, dan arcs. Prinsip anticipation bertujuan untuk mempersiapkan penonton untuk aksi utama yang akan terjadi, sehingga gerakan tersebut terasa lebih alami dan dinamis. Tanpa anticipation, gerakan tiba-tiba akan terlihat kaku dan tidak alami. Misalnya, jika objek oval melompat tanpa persiapan, gerakan tersebut akan terlihat aneh dan mengejutkan bagi penonton. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan anticipation dalam animasi. Bayangkan objek oval yang ingin melompat. Sebelum melompat, oval akan mengecil atau berjongkok terlebih dahulu. Gerakan ini memberikan isyarat kepada penonton bahwa oval sedang mempersiapkan lompatan. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan anticipation dalam animasi. Bayangkan objek oval yang ingin melompat. Sebelum melompat, oval akan mengecil atau berjongkok terlebih dahulu. Gerakan ini memberikan isyarat kepada penonton bahwa oval sedang mempersiapkan lompatan. Perhatikan bagaimana oval mengecil sebelum melompat. Gerakan mengecil ini adalah anticipation, yang membuat lompatan terlihat lebih alami dan memberi penonton waktu untuk mempersiapkan diri untuk aksi utama.
Selanjutnya, kita lanjutkan animasi dengan menerapkan prinsip squash and stretch. Prinsip ini membantu menambahkan rasa berat dan fleksibilitas pada objek yang dianimasikan, membuat gerakan terlihat lebih hidup dan dinamis. Tanpa squash and stretch, objek yang bergerak dapat terlihat kaku dan tidak alami. Misalnya, jika objek oval memantul tanpa menggunakan prinsip ini, gerakan tersebut akan terlihat kurang menarik. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan squash and stretch dalam animasi. Bayangkan objek oval yang memantul. Saat oval menyentuh tanah, ia akan sedikit menekan atau squash. Ketika oval kembali ke udara, ia akan meregang atau stretch. Perhatikan bagaimana oval menekan saat menyentuh tanah dan meregang saat di udara. Gerakan squash and stretch ini menambahkan rasa fleksibilitas dan berat pada objek, membuat animasi terlihat lebih alami. Slow in and slow out membantu membuat gerakan terlihat lebih alami dan halus dengan menambahkan akselerasi dan deselerasi pada awal dan akhir gerakan. Tanpa slow in and slow out, gerakan bisa terlihat kaku dan tiba-tiba. Misalnya, jika objek oval bergerak dari satu sisi layar ke sisi lain tanpa prinsip ini, gerakan tersebut akan terlihat tidak alami. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan slow in and slow out dalam animasi. Bayangkan objek oval yang ingin bergerak dari kiri ke kanan layar. Saat oval mulai bergerak, ia akan bergerak perlahan kemudian semakin cepat di tengah, dan melambat lagi sebelum berhenti di kanan layar. Perhatikan bagaimana oval bergerak perlahan di awal dan akhir gerakan, sementara di tengah gerakan menjadi lebih cepat. Gerakan slow in and slow out ini membuat animasi terlihat lebih alami dan dinamis. Mari kita terapkan prinsip slow in and slow out dalam studi kasus sederhana. Kita akan membuat animasi oval yang bergerak dari kiri ke kanan layar menggunakan prinsip ini.
Prinsip ARKS menunjukkan bahwa sebagian besar gerakan alami mengikuti jalur melengkung atau busur, bukan garis lurus. Dengan menggunakan ARKS, gerakan dalam animasi akan terlihat lebih organik dan realistis. Tanpa penggunaan ARKS, gerakan dalam animasi bisa terlihat kaku dan mekanis. Misalnya, jika objek oval bergerak dalam garis lurus, gerakan tersebut akan terlihat kurang alami. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan ARKS dalam animasi. Bayangkan objek oval yang ingin melompat. Alih-alih bergerak dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, oval akan mengikuti jalur melengkung. Perhatikan bagaimana oval mengikuti jalur melengkung saat melompat. Gerakan melengkung ini menciptakan perasaan gerakan yang lebih alami dan realistis. Mari kita terapkan prinsip ARKS dalam studi kasus sederhana. Kita akan membuat animasi oval yang bergerak dari satu sisi layar ke sisi lainnya dengan mengikuti jalur melengkung. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.